Gawat, gawat, gawat. Pedagang kaki lima yang ada di Cicadas, Bandung, yang bangunannya waktu itu dibongkar, yang dipimpin oleh Bapak KDM, dikasih kompensasi 10 juta, dia minta 1 miliar. Liar. Halo dulur, masih ingat di ingatan kita waktu minggu-minggu yang lalu pedagang kaki lima yang ada di Cicadas, Bandung dibongkar paksa yang dipimpin langsung oleh Bapak KDM. Ada yang aneh di sini. Pada waktu pembongkaran, Bapak KDM memimpin langsung pembongkaran para PKL yang ada di Cicadas, Bandung. Tidak ada satupun yang protes. Pembongkarannya berjalan secara lancar. Tapi kenapa setelah ada pembongkaran, padahal Cicadas sekarang kinclong, Cicadas sekarang bersih, tapi kunaon sekarang banyak sekali orang yang berbicara di depan kamera. Dia beranggapan bahwa bangunan-bangunan tersebut adalah legal. Bagaimana menurut para netizen? Biar tidak gagal paham, ini dia videonya. Ilegal. Itu intinya. Satu, pembongkaran ini kami tidak boleh tahu, pemberitahuan dan kita nggak pernah dikasih solusi. Kita nggak ada berbagi. Sedangkan kita gimana? Biarin kayak gini. Kita salah-salah mereka pembongkaran. Sebelumnya ada sosialisasi nggak? Tidak ada. Kita menolak pembongkaran. Pembongkaran di sana, mereka tidak tahu dasar hukumnya, itu punya dasar. Masyarakat oke nggak tahu, tapi kita berjuang dari 97 sini sampai keluar 2002 ini keputusan. Sekarang siapa aja nggak jadi sini kalau nggak ada ini. Nggak mungkin. Akan difasilitas tahu nggak punya ini. Ini Pak, ada uang bantu uang nggak tahu. Tapi kata petugas ada di mau mendatangi, bangku satu-satu mau ditanya, mau jualan atau mau pekerjaan. Tahu-tahunya kita saya menunggu di depan KRI. Itu pembongkaran dari siapa? Itu pembongkaran dari mana? Jadi langsung turun. Ada di langsung turun. Dia nggak tahu. Karena nanya langsung kepada inisiasinya seperti apa. Tahunya langsung datang pembongkar, naik mobil, jadi kita nggak bisa keluar dari masyarakat, nggak bisa didengarin, nggak bisa seenaknya. Perintah pembongkaran ini langsung dari Ada di yang ngomongnya tidak tahu dasar hukumnya apa. Ya legal. Ini sudah berdiri dari tahun sekian. Yang jadi pertanyaannya, legal dari mana? Yang namanya jalan trotoar itu bukan untuk pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Buat sahabat-sahabat pedagang kaki lima yang kena relokasi di Bandung, di Cicadas oleh Bapak Aing, mudah-mudahan Anda baik-baik saja, mudah-mudahan Anda dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya itu kena atau terjadi terhadap saya juga akan merasakan hal yang sama. Tapi kita ambil hikmahnya saja. Kalau Bapak KDM sudah mengasih kompensasi 10 juta, ya kita syukuri saja. Mudah-mudahan saya doakan dari jauh, mudah-mudahan sahabat-sahabat para pedagang kaki lima yang kena relokasi di Bandung, mudah-mudahan segera menemukan titik temunya. Biar kalian semuanya ditempatkan di suatu tempat yang layak, biar dagangnya nyaman, tentram, dan berpenghasilan mapan. Dan juga buat Bapak KDM, buat Bapak Aing, mohon dengan sangat biar tidak gaduh lagi. Biar mudah-mudahan Bapak KDM lebih tahu sebelum bertindak. Biasanya Bapak Aing sudah menyiapkan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, dan terima kasih yang sudah share video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dikasih uang kompensasi 10 juta rupiah oleh Kang Deddy malah dibilang suap. Ibu ini ngamuk dan tidak terima bangunan liarnya dibongkar. Bahkan sampai meminta ganti rugi miliaran rupiah. Padahal sudah diberi solusi dan kompensasi. Tapi tetap merasa paling dirugikan. Dan kita juga nggak tahu pembongkaran ini ada pemberitahuan. Jadi tidak ada pemberitahuan. Tidak ada pemberitahuan. Nggak bisa itu. Tanya dulu bangun tahun berapa. Dasarnya dasar. Kita punya dasar hukum. Dasarnya uang miliar punya dasar hukumnya. Jangan ada Akhirnya Kang Deddy menanggapi pedagang yang protes ketika pembongkaran Bangli yang terjadi di Bandung. Berikut video lengkapnya.
kita juga tidak tahu pembongkaran ini tanpa ada pemberitahuan. Bilangnya uang 10 Jadi tidak ada pemberitahuan. Tidak ada pemberitahuan. Tidak ada pemberitahuan. Tidak bisa gitu dong. Tanya dulu ini bangun tahun berapa. Dasarnya ada tidak punya dasar hukum. Dan saya sampaikan buat Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kemarahannya. Memang pedagang kaki lima itu perlu hidup karena perlu membiayai keluarga. Tetapi trotoar bukan untuk pedagang, trotoar untuk pejalan kaki. Hak pejalan kaki harus diberikan, hak yang punya toko harus diberikan. Jangan sampai toko juga nggak kelihatan tuh dari depan. Nah, mengenai bantuan atau kompensasi sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengatur. Pemerintah harus memberikan kompensasi atas kegiatan pembongkaran bangunan atau pedagang yang menggunakan fasilitas umum. Tapi ini adalah pertimbangan ekonomi para pedagang, pertimbangan kemanusiaan, sehingga siklus ekonominya harus berjalan sebelum mendapat pekerjaan atau mendapat jenis usaha lain yang tidak mengganggu fasilitas umum. Heh, lu ya, bener-bener lu dikasih hati minta jantung. PKL Cicadas, kebangetan lu. Masih untung lu dikasih ganti rugi juga sama Bapak Aing 10 juta. Coba lu lihat di tempat-tempat lain kalau ada pembongkaran pembangunan liar atau pembongkaran para PKL kayak gitu diganti kagak? Kagak. Bersyukur lu. Masih dapat ganti rugi juga. Dikasih 10 juta malah kagak mau, malah minta miliaran. Liar yang ada lu. Mangpang-mangpang. Lu aja itu udah melanggar aturan, melanggar hukum lu. Trotoar dijadiin tempat usaha. Mikirin perut sendiri. Secara tidak langsung lu pada juga itu telah mengambil hak para pejalan kaki. Hah? Mau dirapihin, mau ditertibin sama Bapak Aing mah, dicakep-cakepin itu kota Bandung. Biar benar-benar menjadi kota Bandung yang rapih, indah, enak dipandang. Segala minta pergantian ruginya itu miliaran. Liar yang ada lu. Mampang-mampang, mabok kucubung, mabok duit. Bersyukur harusnya. Orang-orang mah dibongkar, udah bongkar doang, kagak dikasih ganti rugi, bodoh amat. Masih mending Bapak Aing mah tuh, kurang gimana baik. Lulu padanya yang pada kagak mikir. Keenakan. Jangan merasa paling tersakiti deh. Jangan merasa rakyat yang ditindas. Jangan. Kalian sendiri aja tanpa sadar selama ini sudah menindas hak-hak para pejalan kaki loh. Dengan penggunaan trotoar yang ditutup rapat. Dengan jualan-jualan kalian, tempat-tempat jualan kalian. Kalau kalian kagak melanggar hukum mah kagak bakalan dibongkar-bongkarin sama Bapak Aing mah. Ya kan? Ya, udah, sing soleh. Udah alhamdulillah dikasih 10 juta juga. Ya elah, bener-bener dah gua mah. Noh, contoh noh. Di Sukajadi pas pembongkaran sampai pada soleh-soleh banget, sampai pada happy-happy banget, pada ceria-ceria banget. Rezekinya juga nanti bakalan ngalir kalau kayak begitu mah. Beda sama orang yang suka ngotot-ngotot. Ya kan? Sulit nanti rezekinya lu. Udah ah. Bye. Tanya dulu ini bangun tahun berapa. Dasarnya ada tidak punya dasar hukumnya. Ini dari DPR kota. Tembusannya ke gubernur. Kita menolak uang. Kita menolak Jangan pembongkaran. duduk Kita datang. jalan. Sampurasun wargi Jabar. Aduh, ieu ningali anu eta nya menolak pembongkaran cenah. Teu narima duit 10 juta kompensasi cenah. Lamun miliaran mah cenah heg boy. Kudu mikirnya teh jelema. Lain teu bersyukurnya manehna dibere lapak, lain dibere kitu dibebaskeun ti zaman sababaraha tahun eta meureunnya di dinya ngalapak di jalan dina trotoar eta teh meureunan bertahun-tahun teu bersyukur eta teh dibebaskeun dikeun zaman RK ayeuna ku zaman RK mah henteu diurus, ditata, dirapikeun teh. Jadi RK mah henteu terjun ka masyarakat, teu nyaho kumaha situasi di masyarakat teh teu nyaho gitunya. Jadi non teh mung langsung terjun ke masyarakat teh malah di masyarakat teh dibere dana hibah lah gitu. Terus banyak lah supaya manehna anteng gitu, anteng korupsi, manehna anteng diuk dina korsi, manehna anteng bisa jalan-jalan ke luar negeri nu diperhatikan teh keluargana gitunya. Hayang disaruakeun jeung Pak Dedi atuh Pak jauh Pak Dedi mah. Nah, ku Pak Dedi teh pan rek diurus, ditata, dirapikeun eta teh ngaganggu jalan trotoar, ngaganggu ka pejalan kaki, ngaganggu kana non teh ngahalangan toko. Terus ngaganggu karena perjalanan eta kendaraan. Teu mikirnya kadinya
Pantesnya ku pada di erek dibongkar oge eta terek ditata rek dirapikeun. Geus syukur alhamdulillah dibere kompensasi oge 10 juta. Nya maneh teh geus dibere tempat usaha, tiba heula usaha di dinya teh meureunana ngahasilkeun atuh sedikit banyakna oge nya. Heueuh manehna cenah boga budak sakola SMP SMA kuliah. Nah maneh hungkul nu boga budak sekolah SMP SMA kuliah teh. Hei, loba urang oge tah boga nu sakola belaan ka luar negeri aing mah. Henteu teu mamaksa heueuh ai lain hak urang mah. Teu kudu mamaksa ai geus kudu ku pemerintah dibebereskeun mah urang teh da cicing teh meureunana. Komo bari eta heueuh lain tempatna gitu. Lain tempatna jualan eta mah di trotoar mah. Tempatna pejalan kaki, lain tempatnya jualan, irek dirapikeun panana pada di mah lembur diurus kota ditata dirapikeun supaya alus, supaya ditata rapi, supaya katinggalina geulis, cantik gitu, istimewa Jabar teh gitu, supaya pemandangan halus ra katinggalina lain kumuh gitu. Pasar di mana-mana leung lamun teu jarorok mah, sampah di mana-mana. Eta teh heueuh nya salah satu jelemahan teu bersyukur tanu kitu teh. Ku Allah teh diberi kesempatan, cik tapan lamun keur diberi kesempatan gitu teh nya urang pas bade usaha teh, keur usaha teh. Heueuh teu neunkeun beulikeun tempat anu legal gitu nya, anu merenah gitu. Di sisi jalan oge tempat pribadi gitu. Moal mah digusur. Mustahil pada di mah ngagusur ai tempat pribadi mah mustahil. Teu masuk akal aing mah eta kecil mah ngomongna mah aduh meni teu narima duit 10 juta cenah hayang miliaran. Amit-amit aing. Kalau misalkan dikasih solusi bakal dipindahkan. Solusinya harus jelas, dipindah ke mana? Mana omset kemana besoknya? Mau dibongkar lagi. Dipindah ke mana? Dipotong biaya lagi. Dibere 10 juta embung cenah hayang miliaran. Ari emak abah jualan naon? Jualan intan berlian, jualan emas. Sakit oge ka mah bager, mere kompensasi dipindahkeun ka tempat anu layak. Belum tentu nu sejen mah nya ngagusur teh mere kompensasi, ditertibkeun, ditata ngerah endah katinggalina. Da trotoar mah hak pejalan kaki, bukan hak orang-orang berjualan. Ayeuna mempertanyakeun ka ngagusur teh dasar hukumna naon? Dapek ngagusur oge pasti boga dasar hukumna atuh. Nah ayeuna emak abah dagang tidinya dasar hukumna naon? Izin ti saha? Ti wali kota. Coba usut, bener teu eta wali kota ngijinan pedagang dagang di trotoar. Apalagi ieu pedagang mengklaim cenah geus meunang izin ti wali kota, ti gubernur sebelumna. Lamun misalkan bener eta ngijinan berarti wali kotana gubernur sebelumna sengkle. Terus kan eta kamari para pedagang teh nyaksian meureun KDM bobongkar teh kunaon henteu protesna hareupeun KDM. Giliran KDM geus bobongkar kakarak pada protes. Terus aslina aing kaget ngadengena gitu nya nolak duit 10 juta hayang miliaran. Terus dipindahkeun oge embung cenah ngomongna teh engke omsetna kumaha? Rame apa henteu engke jualanna di tempat anyar. Kokos karari itu geuningan pola pikirna. Terus ngaromongkeun legalitasnya bahwa mararanehna dagang ti dinya teh legal, cenanya lain ilegal. Saha nu ngalegalkeun eta jualan di trotoar teh? Lamun misalkan bener eta jualan ti dinya legal, sok tuntut atuh pemerintahna. Somasi perkarakeun hukum. Lamun misalkan bener boga legalitas jualan di atas trotoar. Papa pindah juga. Terus si bapaknya ngomel, ini kok main bongkar aja, dasar hukumnya mana? Katanya pemerintah jangan asal gusur rakyat kecil. Tapi di sisi lain, pasti KDM juga punya dasar hukum sama sikap buat nata kota biar nggak makin semerawut, masa trotoar dipakai dagang terus dibiarkan. Walaupun dulu sempat ada izin, pemerintah tetap punya hak buat nertibin dan nata ulang. Sebenarnya ini juga akibat pembiaran dari pemerintah sebelumnya. Udah lama dibiarkan liar, pas sekarang ditertibin malah jadi ribut gede. Tapi ya di sisi lain, rakyat kecil juga pasti bingung kalau uang relokasinya dirasa kurang buat mulai hidup lagi. Menurut kalian gimana? KDM lagi benerin kota atau malah terlalu galak ke rakyat kecil? Tulis di kolom komentar. Dan kita juga tidak tahu pembongkaran ini ada pemerintah. Bilangnya uang 10 Jadi tidak ada pemberitahuan. Tidak ada.
lapor kami Bapak. Nggak bisa gitu dong. Nah, Tanya dulu kalau sama Bapak- Bapak tahun berapa. kalau Bapak Dasarnya kasih uang kita miliaran, punya dasar sama hukumnya. Bapak. Ini dari DPR kota. Tembusannya ke gubernur. Kita menolak uang. Kita menolak Jangan ada pembongkaran. untuk Kita datang. biaya Kalau hidup, misalkan Bapak. dikasih solusi bakal dipindahkan, mau? Pindah kemana? Kita butuh biaya lagi. Ini Pak. inilah. Bangun Kami di lagi. sini bukan Biaya ilegal. lagi. Kami legal. Oke. Itu intinya.